Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emra Pesyuri Sayara dari Prodi Perpajakan dengan NIM C0D024018. Di sini saya akan membahas materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Latar belakang, aset lancar merupakan komponen penting dalam laporan posisi keuangan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional serta mematuhi kewajiban jangka pendek, khususnya melalui piutang usaha dan persediaan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penjualan dan produksi. Piutang usaha timbul dari transaksi kredit kepada pelanggan, sedangkan persediaan dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Secara akuntansi, pengakuan dan pengukurannya mengikuti standar yang berlaku. Namun, dalam perpajakan harus sesuai dengan ketentuan fiskal yang tidak selalu sejalan, sehingga diperlakukan rekonsialisasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal secara tepat dan memastikan kepatuhan pajak. Piutang usaha dalam perspektif akuntansi. Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran atas penjualan barang atau jasa secara kredit dan diakui saat terjadi penyerahan berdasarkan prinsip akrual, meskipun kas belum diterima. Dalam laporan posisi keuangan, piutang disajikan sebagai aset lancar karena umumnya direalisasikan dalam satu siklus operasional perusahaan. Secara akuntansi, piutang dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan, yaitu setelah dikurangi cadangan kerugian piutang yang dibentuk berdasarkan estimasi kemungkinan tidak tertagih. Dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan kondisi pelanggan, agar laporan keuangan tetap menyajikan informasi yang wajar dan tidak melebihkan nilai aset. Aspek fiskal atas piutang usaha. Dalam perspektif fiskal, penghasilan dari penjualan kredit tetap diakui saat transaksi terjadi sesuai prinsip akrual, sehingga meskipun kas belum diterima, nilainya tetap diperhitungkan dalam penghasilan kerja pajak dan berpengaruh langsung pada kewajiban pajak penghasilan. Namun, pembentukan cadangan kerugian piutang umumnya tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan bruto, kecuali untuk usaha tertentu. Piutang baru dapat diakui sebagai biaya apabila benar-benar tidak tertagih dan telah dilakukan upaya penagihan maksimal. Jika dalam laporan komersial telah dibentuk cadangan yang tidak diakui secara fiskal, maka perlu dilakukan koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi fiskal. Persediaan dalam perspektif akuntansi. Persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi maupun pemberian jasa, dan berperan penting karena memengaruhi harga pokok penjualan serta laba perusahaan. Dalam akuntansi, persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah untuk menghindari penyajian nilai yang terlalu tinggi. Biaya perolehan mencakup harga beli serta biaya lain yang dapat diatribusikan langsung hingga persediaan siap dijual atau digunakan. Metode penilaian seperti rata-rata, tersimbang, atau masuk pertama keluar pertama mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan, sehingga harus diterapkan secara konsisten agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara wajar antar periode. Aspek fiskal atas persediaan. Dalam perspektif fiskal, metode penilaian persediaan harus mengikuti ketentuan perpajakan dan diterapkan secara konsisten, karena perubahan metode umumnya memerlukan persetujuan otoritas pajak. Perbedaan metode antara akuntansi dan fiskal dapat menimbulkan perbedaan dalam penghitungan harga pokok penjualan dan laba fiskal. Selain itu, penurunan nilai persediaan yang diakui secara komersial belum tentu dapat diakui sebagai biaya secara fiskal, kecuali memenuhi syarat tertentu. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka harus dilakukan koreksi fiskal positif dalam rekonsiliasi, sehingga kebijakan persediaan turut memengaruhi besarnya pajak terutang perusahaan. Rekonsiliasi fiskal atas piutang dan persediaan. Perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal atas piutang serta persediaan mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal pada akhir periode, yaitu penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan perpajakan karena tidak semua pendapatan dan beban dapat langsung diakui secara pajak. Koreksi dapat berupa positif, seperti cadangan kerugian piutang atau penurunan nilai persediaan yang tidak diakui fiskal sehingga menambah laba fiskal, maupun negatif, jika laba fiskal menjadi lebih kecil dari laba komersial.
Rekonsiliasi yang dilakukan secara cermat membantu memastikan perhitungan pajak penghasilan, terutama secara tepat dan meminimalkan risiko sengketa perpajakan. Penghapusan piutang dan implikasi fiskal. Penghapusan piutang dilakukan ketika piutang benar-benar tidak dapat ditagih setelah upaya penagihan yang memadai, dengan tujuan agar nilai aset dalam laporan keuangan tetap wajar dan tidak melebihkan manfaat ekonomi. Dalam akuntansi, keputusan ini biasanya didasarkan pada analisis umur piutang dan evaluasi kondisi pelanggan. Secara fiskal, penghapusan piutang hanya dapat diakui sebagai biaya apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya bukti tidak tertagih dan upaya penagihan maksimal. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka harus dilakukan koreksi fiskal, sehingga administrasi dan dokumentasi yang lengkap menjadi sangat penting. Pengaruh piutang dan persediaan terhadap pajak terutang. Piutang usaha dan persediaan berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan dan pajak terutang. Penjualan kredit yang menambah piutang meningkatkan penghasilan bruto pada periode transaksi, sedangkan metode penilaian persediaan memengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih. Perbedaan dalam pengakuan atau penilaian kedua akun tersebut dapat menimbulkan selisih dalam laba fiskal, sehingga perusahaan perlu menerapkan kebijakan akuntansi yang selaras dengan ketentuan perpajakan serta melakukan rekonsiliasi fiskal secara cermat, agar perhitungan pajak penghasilan akurat dan tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Kesimpulan, piutang usaha dan persediaan merupakan bagian penting dari aset lancar yang mendukung operasional perusahaan. Secara akuntansi, piutang diakui berdasarkan prinsip akrual dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Sedangkan persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah agar laporan keuangan tetap wajar dan andal. Namun, dalam perspektif fiskal, pengakuan penghasilan dan biaya harus mengikuti ketentuan perpajakan, sehingga tidak semua beban seperti cadangan kerugian piutang dan penurunan nilai persediaan dapat diakui sebagai pengurangan pajak. Perbedaan ini menimbulkan selisih antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga diperlukan rekonsiliasi fiskal agar perhitungan pajak penghasilan terutang sesuai aturan serta untuk menjaga kepatuhan dan meminimalkan risiko sanksi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika banyak terdapat kata salah, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.